Gue jadi cepet gitu Editors. menangkapnya gitu. Emang creative people tuh dari IDS. Kan waktu itu sempat bilang mau berhenti kuliah. Iya, ini buat ibu saya. Halo creative people, kembali lagi kita di IDS Talk. Nama gue Ilham, kali ini gue diberikan kesempatan untuk membawa podcast ini ya. Kita udah kedatangan tamu nih. Coba boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, di IDS urusannya apa? Oh iya, urusannya. maksudnya jurusannya apa gitu loh. Iya, halo, nama gue Zaldi, gue dari jurusan desain di IDS. Angkatan berapa tuh? 2022. 2022, oke. Kalau dulu nih emang udah Langsung dari SMA gitu mau langsung ke IDS apa dulu sebelumnya ada kuliah dulu? Enggak, sebelum kuliah dulu, sempat kuliah dulu. Terus merasa nggak cocok kan nih kuliahnya, jadi kayak cari kuliah lain. Terus nemu IDS gitu, jadi kayaknya nih enak nih, cepet. Terus lebih minat di di desain aja sih dibanding kuliah sebelumnya. Dulu emang sebelum ini kuliah apa Anjel? Kuliah teknik sipil. Oh teknik sipil. Lu tahu? Iya, nggak apa-apa dong. Kan sama gambar kita. Ah, terus apa di teknik sipil nggak ngerasa cocok gitu? Lebih ke bodoh sebenarnya. Oh gitu. Nggak, jadi kayak di teknik sipil kurang cocok aja karena kan waktu itu tuntutan dari orang tua kan di bidang itu, jadi kayaknya kalau di bidang itu bisa dapat kerja dari relasi-relasi orang tua, ternyata berat ya. Oh berat, nggak suka Jadi minat. nggak sesuai dengan minat. Jadi kayak emang kalau nggak sesuai minat lebih ini aja, banyak struggle. Tuh berarti di IDS ambil desain ya? Ambil desain. Waktu itu pas selama kuliah di IDS tuh ada nggak sih kayak matkul apa gitu yang lu bakal ingat terus gitu? Ada. Apa? Ada. Aduh, lupa gimana ya. Apa matkul Mas? Apa matkul? Web. Bukan kan yang buku ya, digital publishing. Oh digital publishing juga. Bukan benci. Enggak, gua nggak benci. Enggak, sebenarnya enggak itu sih. Gua nggak suka. Gua lebih ke ini apa Mas Ami apa? Ilustrasi sama digital publishing karena bikin buku unik aja sih. Kalau Mas Ami kenapa tuh? Karena gambar, seru aja gambar. Terus kelasnya juga emang seru dan dosennya juga seru kan Mas Ami. Jadi cukup banyak berkesan lah, cerita-cerita berkesan. Ngomong-ngomong ini dia ketua jurusan di Memoria pertama ya. Iya, iya ketua jurusan dia. Jelasin dulu dong. Oh iya, Memoria itu apa? Memoria itu tuh pameran. Memang ada program namanya studio production ya. Nah itu di studio production itu 3 jurusan itu bergabung untuk membuat suatu project. Nah project kebetulan yang kita bikin tuh pameran. Nah itu namanya Memoria. Nah dia ketua jurusan nih. Tapi ternyata nggak sesibuk ketua acara. Karena ketua acara jebak soalnya. Nah, ini di ketua acara. di program. Karena kan punya kuasa untuk memilih. Tapi siapa? Mungkin ketua acara ribet. Jadi kok ya. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya yang tadi dibilang ya, ada studio production di term berapa kita? Term 5 ya. Term 5 yang udah mau akhir, jadi kita bikin semacam program di 3 program gabungan gitu. Nah, kebetulan waktu itu angkatan mereka adalah angkatan pertama yang membuat studio production ini dengan output presentasi publik dalam bentuk pameran, screening, diskusi, workshop, bazar terus dan lain-lain itu pertama kali gitu, dan dinamakan dan sepakat kami menamakannya Memoria. Ini nanti brand identity-nya yang bikin anak-anak desain lah kurang lebih gitu. Nah, ini ketua untuk Memoria dan segala macam, ini ketua acara kayak gitu. Dan kemarin waktu itu ya gue paksa. Gue yang masa ya. Saya. Siapa lagi? Kan kita dikit rakyatnya nih. Betul. Tapi lumayan terjebak ya. Ya. Yang rakyatnya banyak. Aduh. Apa? Enggak, lupain. Nah, ini kan berarti sekarang udah lulus kan? Alhamdulillah sudah lulus tepat waktu. Kira-kira itu transisinya gimana tuh dari lu lulus sekarang, apakah pelajaran-pelajaran IDS itu berguna nggak sih, itu kebawa nggak sih, ngebantu nggak sih?
Ngebantu kalau untuk ini mah ngebantu banget karena mungkin sistemnya kita di sini kan lebih ke ini ya langsung praktek, lebih minim teori kan dibanding prakteknya. Jadi semua yang dipraktekin diterapin di setelah lulus pun itu kepake banget. Jadi untuk seterusnya misalkan mau bikin apa itu udah kebawa gitu dari kebiasaan di kampus, ngerjain kebiasaan di kampus dan lain-lain sih. Emang kira-kira tuh kalau misalkan buat karir lu nih, lu sekarang ngapain sih kalau sekarang? Kalau boleh tahu nih. Lagi bikin ini aja sih, apa kayak media sendiri lah gitu. Kan sama bapak juga nih. Lah saya lagi jadi host ini. Oh iya. Lagi kerja. Ada sama teman saya sekarang bertiga. Iya, bilang aja. Iya, sama bertiga. Saya nih, dia, sama ada satu lagi teman saya, masih di situ. Berarti apa? Bikinnya ini ya, media house publishing. Sama media house publishing sih. Paling cuma konten-konten aja sih, Mas. Cuma akhir ini lagi off karena kan teman saya masih ada yang di itu tuh. Di luar. Iya, di mana. Tapi intinya waktu lu mengerjakan ini, kan lu emang berniat untuk bikin usaha sendiri. Nah itu apa aja? Misalnya lu sebagai apa, dia sebagai apa, dan ngerjain apa? Sebenarnya waktu itu kita tuh awalnya berangkatnya ingin ke film, cuma ada beberapa apa ya kayak perintilan di film itu yang kita belum memadai gitu. Jadi untuk sekarang itu kita fokusnya ada di beberapa podcast sama ya media, ada yang mau jalan media tulis gitu-gitulah. Untuk bagian-bagiannya paling ya ini saya nih sama dia nih. Kamu CEO, SEO. Iya dong, nggak apa-apa Iya. dong. Iya kan. Dia apa? Graphic designer. Bukannya nyapu? Itu sambilan. Namanya. Oh, utamanya. Ya, project apa aja tuh? Projectnya belum diceritain. Kalau untuk project tuh kita tuh udah ada apa? Jadi tuh kita tuh kayak mau nge-celebrate lah, mau merayakan pembukaan media kita gitu. Jadi kita lalu bikin short film namanya Lukisan Ibu, bisa dicek ya di OTT ternama. Di mana emang ada? Nggak, di Malaysia doang, di Malaysia. Malaysia doang. Ya bener dong. Iya, tapi ada, maksudnya di OTT Malaysia tuh ada. Nah itu karena waktu itu kita mau buat Hari Ibu ya, jadi temanya memang tentang ibu gitu. Terus setelah itu sih kita, iya kan awalnya mau berangkat ke film ya, cuma karena ternyata akhirnya ngerasa nggak cocok ya, habis itu kita ke konten YouTube. Jadi kita untuk startingannya kita nge-develop podcast horor. Karena YouTube lebih ini sih, lebih fleksibel dan minim equipment juga kan di YouTube. Jadi Bisa ditonton nggak? bisa. Di mana? Di Aduh, di mana? Lupa. SICH Media. Tulisannya gimana tuh? SICHT Media. Iya, mohon maaf. Susah banget. Kita so tahu, Mas. Artinya apa? Site itu sebenarnya. Penglihatan. Tapi itu bahasa Jerman. Karena kalau di YouTube lebih ini sih, taktikalnya lebih minim aja sih. Karena kan nonton film lumayan ini ya, ribet dan lumayan terperinci gitu kan. Kalau di YouTube kan yang penting kalau podcast suara, gambar, oke. Copyright dan lain-lain. Kalau film kan terlalu banyak taktikal yang mungkin dari kita yang bertiga pun belum mampu memadai itu gitu. Jadi oke, kita balik ke ini dulu deh, ke YouTube dulu. Transisi dulu. Iya. Mungkin agak terburu-buru aja waktu itu. Kalau Iya. dari matkul yang ada di IDS itu ada yang ngebantu nggak untuk kalian sampai mendirikan? Ada sih, ada. Terutama ini sih, brand identity, branding. Kalau saya balik lagi ya, karena saya yang bikin bumper video, motion graphic. Itu berguna banget karena gue ya karena belajar After Effects di IDS. Emang IDS keren banget nih. Gue jadi cepet gitu menangkapnya gitu. Emang creative people tuh dari IDS. Udah berapa edisi kalian bikin podcast? Kalau horor baru satu. Tapi kan sebelumnya tuh ada yang ngebahas tentang film kita kayak Lukisan Ibu. Itu total berarti berapa ya? 5. Gimana? Oh, ada vlog juga. Ada vlog. Ada vlog behind the scene filmnya. Wow, Guys, lihat nih. Kalau mau tahu
cara bikin film dan prosesnya kayak gimana, check it out. Tapi kalian berarti kerja sama filmnya sama siapa bikin filmnya kalau kalian dari desain? Oh iya, sama anak film film angkatan IDS kita. juga. Berarti sama anak kayak dia ya? Sama anak Sama IDS anaknya juga. Cuman kayaknya lebih gampang kalau dari teman gitu. Iya. Jadi lebih enak aja flow kerjanya. Lebih apa tektokannya lebih fleksibel. Iya, karena udah kenal. Ngomong-ngomong kan para penerus kreatif ini kan pasti nih mau kuliah juga kan bentar lagi nih. Lu punya tips nggak kira-kira untuk orang-orang yang baru mau kuliah di orang-orang yang baru mau kuliah di dunia kreatif, atau mungkin untuk alumni IDS juga mungkin lu ada pesan gitu? Apa tuh maksudnya? Buat anak baru aja ya. Iya, SMA yang baru mau kuliah. Iya, misalkan itu tadi. Kenapa harus di IDS misalnya atau kenapa harus di kreatif? Pertama kenapa harus kreatif dulu ya? Mungkin karena semua ini menurut saya pribadi ya. Iya. Kita takutnya nanti soto ini orang. Semua orang pasti punya sisi kreatif kan. Iya. Nah, fungsinya sekolah atau apa kan itu lebih untuk mengulik sisi kreativitas yang udah ada gitu kan. Jadi kalau emang mau kuliah di kreatif harus benar-benar cari yang suka dulu bidangnya di mana. Kan kreatif banyak kan ada. Kalau di sini kan ada desain, ada film sama animasi. Nah, itu tergantung kalian lebih minatnya di mana. Itu harus menurut gua harus dipikirin baik-baik sih, karena kalau misalkan dari awal udah nggak suka itu akan jadi beban dan nggak enak aja sebenarnya untuk ngejalaninnya. Oh, apalagi karena kreatif kan kerjaannya lumayan kompleks ya. Lumayan iya bener sih, lumayan kompleks, dan kan kreatif juga rata-rata nggak nentu sama jam ya, kadang lagi dapat idenya jam berapa, dan mungkin harus ngejar deadline yang kerja di industri gitu-gitu. Jadi emang harus tahu dulu minat kreatifnya tuh di mana, entah di gambar 2D, 3D atau film, video. Jadi itu sih yang harus diperhatiin. Kalau menurut saya Tuh, adik-adik memang keren. Itu omongan-omongan kreatif people ini. Tadi dia nggak kayak gitu. Enggak. Iya. Enggak, tapi tambahan sedikit lagi. Sebelumnya, lu tahu dari mana IDS? Kan waktu itu sempat bilang mau berhenti kuliah kan. Iya, ini buat ibu saya. Kalau tuh sempat bilang mau berarti, terus nyokap bilang, ya udah mau kuliah apa gitu. Apa aja lah. Akuntansi. Enggak, tapi aku nggak mau hitung. Oh iya. Karena kan sebelumnya udah hitung-hitungan kan. Habis itu nyari-nyari kuliah, lalu sempet kali ini tuh di beberapa universitas lah yang ada di kafenya kan. Terus nemu IDS itu karena Kan tadinya masih di Kemang tuh. Enggak. Iya maksudnya Jadi Padang. enggak, gua tinggalnya kan di Kemang. Iya. Jadi itu deket. Oke. Iya. Oh, lu tinggal di Kemang. Iya kan tadi gua tinggal di Kemang kan. Terus deket. Kayak deket nih, terus cuma 20. Ini sih tergiur karena 20 bulan itu kayak short course gitu kan. Jadi kayak oke deh kalau misalkan ini. Terus apalagi waktu itu ada yang pathway itu kan ke negeri. Jadi kayak ini boleh deh coba gitu. Jadi akhirnya nemu di internet sih sebenarnya kayak kuliah desain. Belum ini kuliah desain doang. Iya. Keluarnya IDS. Iya. Keren emang. Lihat di botolnya. Iya. Tapi sekarang kan lu sudah berbisnis nih, dan lu bilang dari bisnisnya lagi hiatus lah, tanda kutip. Sekarang mau ngapain sampai ke depannya? Sekarang sebenarnya pengen, karena ini ya keinginan nyokap sih, pengen S1 sih, tapi belum tahu di mana dan belum tahu kapan juga. Jadi mungkin akan S1 tapi mungkin nggak di Indonesia sih. Sip, intinya gitu. Itu tadi IDS Talk bersama Zaldi dari Digital Design angkatan 2022 teman-teman. Itu dia Creative People. Ngomong-ngomong, jangan lupa ya masuk IDS biar nih tuh lihat nih merchandise-nya. Dapat botol lucu, dapat topi lucu. Jangan lupa masuk IDS. Creative People. Oke. Sampai jumpa nanti lagi. Kita akan ketemu lagi di IDS Talk edisi selanjutnya. Sampai jumpa lagi di IDS Talk kalau Dadah. berkesempatan.